berdiri seperti patung. Patung dimusrikan, tapi sikap kita yang mematung, membiarkan kerusakan terhadap Indonesia, dianggap ada sikap yang beriman. Tidak bisa. Kenapa rakyatnya lemah? Sistem keyakinan pada leluhurnya terputus oleh kehancuran ekologi. Bukan sekilo daging, sekilo seberapa daging nak, Bang, Pak RT? Lain, ayo bungkusnya dagingnya sekilo. Saya rasa nggak bosan-bosan teman-teman mendengarkan pidato calon pemimpin 2029 nanti ya. Prabowo, para menteri, para pejabat yang haus dengan kekuasaan ya. Terkejut loh Anda melihat pidato Kang Deddy Mulyadi ini ya. Apalagi luar biasa, warga Jawa Barat bangga gubernurnya diundang suruh mengisi pidato di daerah lain tanpa teks teman-teman. Roh, ladang nyewakeun tanah ka urang. Indonesia mampu bertahan melakukan perlawanan perang kolonial pada waktu itu. Kenapa? Kemampuan pertahanan semestanya yang didasarkan pada idiom-idiom lokal wisdom pada waktu itu. Hari ini kita bisa melihat bagaimana daya tahannya Iran terhadap gempuran Amerika 42 tahun di embargo. Kenapa kuat? Dia punya sistem pertahanan semesta berbasis alam dan berbasis keyakinan leluhur. Kalau Indonesia, kalau Papua, masyarakatnya terpisah dari alamnya, maka panahnya tak beracun lagi. Masyarakat Papua, masyarakat yang memiliki nilai sosiologis yang tinggi, dia terbuka bagi siapapun. Orang Sunda di sini bisa hidup. Saya tahu orang Papua itu penyayang, hidup penuh dengan cinta, lembut, mirip orang Sunda. Tapi ada karakter yang mungkin kalau di era kompetitif agak berat, pundungan. Apa itu pundungan? Kalau dia tersinggung, dia tak mau lagi bermain bola dengan baik. Dia tidak mau lagi belajar dengan baik. Anak-anak Papua yang di saya banyak sejak saya bupati. Saya ngurus mereka sepak bola, saya sekolahin mereka, saya kuliahin mereka, dan di beberapa staf saya hari ini ada beranak Papua. Saya ngerti. Untuk itu bukan dia yang harus mengerti kita, kita yang harus mengerti dia. Kalau makan tidak boleh telat, karena itu orang Sunda sama, orang perasa, Pak. Kalau teknokrasi dipegang oleh perasa, maka teknokrasinya menjadi etnoscience. Negara lain mengajarkan teknokrasi tapi tidak mengajarkan perasaan. Kita punya perasaan, kita punya teknokrasi. Di tangan orang-orang yang punya rasa, maka senjata tidak akan dibuat untuk jadi perang. Senjata akan dibuat untuk kemanusiaan dan keadilan. Maka pendekatan Papua ke depan, saya tidak mungkin saya melebihi. Maka Bu Wamen, tata ruangnya harus dikembalikan pada tata ruang yang berbasis etnoscience, tata ruang berbasis semesta, tata ruang berbasis budaya, tata ruang berbasis energi. Kenapa? Papua dibangun untuk orang Papua. Apa yang ada dalam pikiran kita yang merasa pinter jadi birokrasi ini adalah menganggap kaum tradisi itu orang-orang yang tertinggal, menganggap kaum adat itu orang-orang yang bodoh, sehingga mereka dalam pembangunan seringkali tidak dipahami oleh kita. Mereka adalah sumber pengetahuan. Maka karena mereka tidak dipahami sebagai sumber pengetahuan, leluhur tidak dianggap sebagai sumber ilmu, seluruh pengambilan keputusan teokratis dan teknokratis Indonesia semua landasannya adalah studi. Studinya studi luar negeri. Studi luar negeri itu lebih banyak ongkosnya daripada ilmunya, karena paling senang studi banding adalah pejabat dan anggota DPRD itu. Nah, itu saya dulu waktu jadi anggota DPRD, bukan orang lain. Nah, sedangkan kalau kita mau belajar, Barat
yang mengajarkan kemajuan pada kita tentang bagaimana dia menentang deforestasi dan sejenisnya, dan mereka menganggap sangat memiliki pengetahuan dalam pengelolaan alam ini, sesungguhnya mereka itu telah gagal dan telah mengajarkan kerusakan pada kita. Leluhur kita berabad-abad mampu bertahan sebagai masyarakat budaya, sebagai masyarakat adat, berabad-abad. Pertanyaannya adalah, berulang-ulang saya ngomong, Indonesia merdeka sudah berapa tahun? 80 tahun. Dari 80 tahun ini penurunan sumber daya alam, hilangnya logam mulia, terjadinya kerusakan di hutan, terjadinya kerusakan di laut, terjadi kerusakan sungai, itu udah berapa? Artinya bahwa kita dalam 80 tahun ini telah menurunkan daya dukung lingkungan, dan hampir kita tidak bisa menitipkan lagi negeri ini secara baik pada anak cucu kita. Tetapi leluhur kita, yang oleh kita, kalau orang Sunda itu dulu kaum Wiwitan disebut kaum musyrik, itu berabad-abad mampu menjaga alam ini dengan baik, menitipkan alam ini dengan baik, tapi dia tidak merasa menjadi orang pandai. Bayangin, salah satu kebodohan kita adalah menganggap rendah pengetahuan yang bersumber dari leluhur, menganggap rendah kaum adat. Maka dalam pembangunan itu, yang pertama adalah landasan teologis. Nah, landasan teologis itu bukan doktrin yang dikembangkan berdasarkan dogma ajaran pada setiap orang, dibikin untuk menjadi sama. Landasan teologis itu adalah landasan nilai di mana orang membangun relasi dengan seluruh semestanya, relasi dengan ketuhanannya, dengan membangun harmoni. Maka orang Bari punya Trihite Karana, orang Sunda punya Tritangtu di Buana. Saya yakin orang Papua juga punya sistem itu. Dari teologis itu, maka akan lahir sebuah nilai filosofis, pendekatan. Dalam tradisi di Jawa itu, kalau melihat pohon itu dikasih sesajen, dan itu dianggap sebagai sebuah kemunduran. Padahal itu adalah sebuah tradisi bagaimana menghormati leluhur, bagaimana menghormati alam, membangun dialektika. Kata orang Sunda, mipit kudu amit, ngalah kudu bebeja. Nah, sistem itu, dan ini luar biasa, dihantamnya luar biasa sebagai bentuk kemusyrikan. Nah, sedangkan kita sendiri negara itu punya sikap hormat pada bendera. Hormat pada bendera itu adalah hormat pada saripati, pada esensi tanah dan air itu sendiri, yang sudah direduksi menjadi sebuah semangat spirit yang disebut merah putih. Maka tradisi kita diajarkan oleh Barat tentang hormat. Maka penghormatan dalam kaum tradisi bagi Jawa adalah sesajen. Mungkin bagi orang Papua disuruh adat apalagi, itu bentuk penghormatan. Ketika hubungan dialektika ini sudah tidak ada, maka hubungan cintanya sudah tidak ada. Kalau hubungan cinta sudah tidak ada, maka kita mengaku sebagai negara berketuhanan, kita masuk dalam sebuah dialektika falsafah yang disebut dengan kapitalisme. Maka prinsip kita adalah menaklukkan. Kalau sudah ditaklukkan, boleh dieksploitasi. Dalam prinsip kepancasilaan, ketuhanan yang berkemanusiaan, tidak ada dialektika kapitalisme dan tidak ada dialektika penaklukan. Yang ada adalah simbiosis mutualisme, yaitu membangun hubungan harmoni antara manusia dengan di lingkungannya. Kalau dengan harmoni kita bisa bahagia, kalau dengan harmoni kita bisa mencapai kemajuan, kenapa kita harus mengambil jalan peperangan? Kalau alam bisa diajak oleh kita bicara, kenapa kita harus menghancurkan? Kalau sumber mata air oleh kita bisa diajak bicara, kenapa kita harus membuat pencemaran? Kalau hidup bahagia dengan damai, kenapa harus pilih peperangan? Kenapa? Kapitalisme mengajarkan penaklukan, penaklukan mengajarkan hegemoni. Dalam sepanjang sejarahnya, hegemoni ujungnya adalah penindasan dan peperangan. Maka kita sebagai republik berpancasila, kita tidak memilih konflik yang tidak berakhir, konflik hegemoni yang diajarkan oleh negara lain. Maka kita harus memilih jalan, jangan jalan pintas. Leluhur kita tidak mengajarkan jalan pintas.
Leluhur kita mengajarkan jalan berliku, tanpa merendahkan, tanpa menghancurkan. Kolonial Belanda tidak mengajarkan jalan lurus. Karena kalau jalan lurus, banyak gunung yang ditubruk, banyak karang yang ditebas, banyak yang dikorbankan. Kolonial Belanda memilih jalan berliku. Perlu kesabaran. Itu Daendels di Jawa memilih jalan berliku. Kenapa? Dia tidak boleh terlalu banyak yang dikorbankan. Meskipun Daendels di Jawa itu dituduh membuat erodi, tapi penelitian hari ini menunjukkan justru penyimpangan dilakukan oleh para pemimpin daerah pada waktu itu. Untuk itu, setelah filosofi apa? Ideologi. Ideologi itu apa? Sistem keyakinan. Ideologi Pancasila itu apa? Ideologi Pancasila adalah ideologi yang tersebar dalam 420 masyarakat adat di Papua. Itu ideologi. Kenapa? Ideologi harus melahirkan kekuatan, energi. Saya katakan, Papua kehilangan alamnya, maka rakyatnya akan lemah. Kenapa rakyatnya lemah? Sistem keyakinan pada leluhurnya terputus oleh kehancuran ekologi. Setelah itu apa yang terjadi ajaran di Pulau Jawa? Di Jawa Barat apa? Orang-orang yang tersisih memilih jalan pintas, mempersenjatai diri, melakukan penekanan. Jangan. Prinsip apa? Tidak boleh dihilangkan tata nilainya. Kenapa? Ini pertahanan negara. Pertahanan negara apa? Sistem pertahanan Indonesia adalah sistem pertahanan semesta. Karena sistem pertahanan semesta, maka semestanya harus bersama-sama dengan yang mempertahankan dan yang dipertahankan. Semestanya tidak boleh berpisah. Karena semestanya tidak boleh berpisah, rakyatnya tidak boleh berpisah dari semestanya, keyakinannya tidak boleh berpisah dari semestanya. Untuk apa? Agar punya daya tahan terhadap tekanan luar apabila perang terjadi. Indonesia mampu bertahan, melakukan perlawanan perang kolonial pada waktu itu. Kenapa? Kemampuan pertahanan semestanya yang didasarkan pada idiom-idiom lokal wisdom pada waktu itu. Hari ini kita bisa melihat bagaimana daya tahannya Iran terhadap gempuran Amerika 42 tahun di embargo. Kenapa kuat? Dia punya sistem pertahanan semesta berbasis alam dan berbasis keyakinan leluhur. Kalau Indonesia, kalau Papua, masyarakatnya terpisah dari alamnya, maka panahnya tak beracun lagi. Maka larinya tidak akan keras lagi, maka tubuhnya tidak akan bisa lagi menghadapi malaria, maka dia tidak bisa lagi berlari di atas samudra. Kenapa? Dia sudah menjadi orang yang terasing dalam lingkungannya, dan lingkungannya tak lagi memberikan perlindungan. Kenapa? Sudah ada yang terpisah antara manusia dengan semestanya. Maka budaya yang membentuk karakter lingkungan akan memperkuat dirinya. Dan yang berikutnya adalah tinggal satu hal yang kita masukkan adalah sosiologinya. Sosiologi kita sudah terbangun. Masyarakat Papua, masyarakat yang memiliki nilai sosiologis yang tinggi. Dia terbuka bagi siapapun. Orang Sunda di sini bisa hidup. Saya tahu orang Papua itu penyayang, hidup dengan penuh dengan cinta, lembut, mirip orang Sunda. Tapi ada karakter yang mungkin kalau di era kompetitif agak berat, pundungan. Apa itu pundungan? Kalau dia tersinggung, dia tak mau lagi bermain bola dengan baik. Dia tidak mau lagi belajar dengan baik. Anak-anak Papua yang di saya banyak sejak saya bupati. Saya ngurus mereka sepak bola, saya sekolahin mereka, saya kuliahin mereka, dan di beberapa staf saya hari ini ada beranak Papua. Saya ngerti. Untuk itu bukan dia yang harus mengerti kita, kita yang harus mengerti dia. Kalau makan tidak boleh telat, karena itu orang Sunda sama. Orang perasa, Pak. Dia perasa. Seringkali kita memahami orang perasa sebagai orang yang kalah dan mudah dikalahkan. Tidak. Dia punya ikatan emosi yang sangat tinggi.
Karena orang perasa maka memahami Papua harus dengan perasaan lagi. Cinta harus bertemu dengan cinta. Cinta tidak bisa bertemu dengan strategi dan taktik. Selama ini orang Papua menghadapi strategi dan taktik dengan perasaan. Untuk itu apa yang harus dilakukan oleh Pak Doktor sebagai pimpinan grup WA yang membuat pertemuan hari ini sampai ngundang saya, menambah mindset sama seperti orang Sunda dan orang Jawa, memasukkan teknokrasi bagi kaum perasa. Kalau teknokrasi dipegang oleh perasa, maka teknokrasinya menjadi etnoscience. Negara lain mengajarkan teknokrasi tapi tidak mengajarkan perasaan. Kita punya perasaan, kita punya teknokrasi. Di tangan orang-orang yang punya rasa, maka senjata tidak akan dibuat untuk menjadi perang. Senjata akan dibuat untuk kemanusiaan dan keadilan. Nah, karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah ya, kita sudah menyimak pidato dari Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi yang mana begitu luar biasa, teman-teman, khususnya untuk warga Papua ya, yang mana kita tahu bahwa Kang Deddy Mulyadi sempat didatangi oleh para petinggi Papua untuk memberikan sambutan, memberikan pencerahan pidato di Papua ya, teman-teman. Luar biasa, dan ini ya Jawa Barat harus bangga ya, teman-teman. Warga Jawa Barat harus bangga loh ya, karena gubernurnya diundang ke daerah lain untuk mengisi seminar, untuk mengisi sebuah acara keilmuan ya, teman-teman, memberikan ilmu wawasan yang begitu luar biasa. Saya rasa ya para ustadz, para menteri, para pejabat khususnya ya mungkin terkejut melihat Kang Deddy Mulyadi ini ya diundang sangat jauh ya dari Jawa Barat, teman-teman. Ya bukan Jawa Tengah lagi, bukan Jawa Timur, langsung dari Papua ya. Sangat luar biasa ya. Jadi ya kita sebagai warga Jawa Barat ya bersyukur, alhamdulillah ya. Kita tahu bahwa kinerja Kang Deddy Mulyadi begitu luar biasa. Ya, tadi pun Kang Deddy Mulyadi ya berbaur gitu dengan warga, berbaur dengan masyarakat, membagikan ya daging kurban, dan ya itu poin plus ya, teman-teman. Suatu ya alhamdulillah gitu warga Jawa Barat mempunyai gubernur seperti Kang Deddy ya, seperti itu ya. Ya semoga Kang Deddy sehat selalu ya, dan ya banyak menyebut bahwa inilah calon pemimpin 2029 ya. Ini calon pemimpin di 2029 ini ya, seperti ini yang diharapkan oleh banyak warga. Oke, di video kali ini terima kasih, semoga selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.